Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi bahwa dirinya melihat iblis berbadan manusia, mukanya menyeramkan, memiliki tanduk seperti tanduk kambing. Iblis tersebut masuk ke dalam rumah Fulan, tetapi di saat iblis itu masuk, iblis itu terlihat lemah. Kemudian ada yang berkata kepada Fulan, sosoknya itu seperti kakaknya si Fulan. Sosok tersebut berkata kepada Fulan, memberi saran agar iblis itu tumbang. Maka caranya Fulan itu disuruh mencari hewan kumbang, kemudian hewan kumbang itu dianjurkan untuk dilemparkan kepada iblis tersebut. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi yang memiliki makna tersirat ada 3 kisah mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf 3 kisah mimpi yang memiliki makna tersirat tersebut. Salah satunya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Terdapat pada surat Yusuf ayat 4, sedangkan takwilnya atau maknanya terdapat pada surat Yusuf ayat 100. Mimpi yang dialami Fulan itu memiliki makna tersirat tentang spiritual, berkaitan dengan iblis yang akan berusaha menjerumuskan si Fulan. Ketika di dalam mimpi itu ada visual iblis berbadan manusia, itu makna tersiratnya adalah tentang manusia yang perilakunya telah dirasuki perilaku iblis. Maksudnya, iblis itu setelah menguasai manusia, maka manusia yang telah dikuasai iblis dengan sifat jahatnya, kemudian manusia yang berperilaku iblis itu mempengaruhi manusia yang lainnya. Nah, itu makna tersirat dari simbol iblis berbadan manusia yang mukanya menyeramkan dan memiliki tanduk. Dan ketika di dalam mimpi tersebut ada visual iblis itu masuk ke rumah si Fulan, itu memiliki makna tersirat bahwa manusia yang berperilaku iblis, yang memiliki pola pikir iblis, pola pikir yang jahat, itu berusaha mempengaruhi hati si Fulan. Misalkan Fulan itu melihat dunia maya, entah itu di Facebook, TikTok atau YouTube. Fulan yang saat ini dalam keadaan belum mencapai makom ma'rifatullah di level hakikat, sehingga dia itu akan terjerumus kepada mudah ikut-ikutan pemahaman yang keliru, karena orang yang belum mencapai makom ma'rifatullah di level hakikat itu berarti kondisi hatinya rusak, masih ada kadar kebutaan hati. Tentang hati yang rusak, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika hati rusak, seluruh jasad rusak. Maknanya, jika hati seseorang itu tertutup dengan noda-noda hitam karena maksiat yang diperbuatnya, dan dia itu tidak segera mengimbangi beramal soleh, yang mana amal soleh itu bisa menghapus noda-noda hitam yang menutupi hatinya, maka keadaan hati yang rusak seperti itu
akan melahirkan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan seluruh anggota badannya. Seluruh anggota badan lahiriahnya itu mengandung kemaksiatan tetapi tidak disadari. Tetapi karena di dalam mimpi tersebut, iblis tersebut ketika memasuki rumah si fulan, yang maksudnya akan menguasai hati si fulan dengan membisikkan perbuatan-perbuatan maksiat, iblis itu tidak bisa menguasai seutuhnya. Karena dia hanya bisa memasuki hati si fulan, tapi keadaannya itu lemas. Nah, itu adalah simbol yang memiliki makna tersirat bahwa fulan di saat dia bermimpi masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, fulan berusaha menjadi orang yang berbuat taat. Berusaha menjadi orang yang menjaga sholatnya, menjaga amanah, anjuran dari mursyid spiritualnya. Yang salah satunya adalah fulan mengamalkan surat An-Nas ketika akan tidur. Yang mana surat An-Nas itu berkaitan dengan simbol yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu iblis berbadan manusia. Perlu saya bacakan terlebih dahulu mengenai surat An-Nas ayat 1-6 yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Jadi pada surat An-Nas itu disebutkan ada setan dari golongan manusia. Nah, itu yang dimaksudkan dari simbol iblis berbadan manusia. Manusia yang memiliki perilaku setan yang telah dikuasai iblis di dalam hati orang seperti itu pola pikirnya mengajak kepada kemaksiatan. Sedangkan fulan masih dirahmati oleh Allah sehingga tidak berhasil dikuasai seutuhnya. Tetapi iblis itu sempat merasuki hatinya. Dan ketika di dalam mimpi yang dialami fulan itu ada sosok seperti abangnya dia yang memberikan saran, itu maksudnya Allah memberikan rahmat berupa pembimbing spiritual yang usianya lebih tua daripada si fulan. Seperti layaknya seorang kakak punya rasa kasih sayang supaya menyelamatkan fulan dari cengkeraman iblis yang akan menjerumuskan dia. Dan ketika di dalam mimpi itu fulan dianjurkan untuk mencari hewan kumbang agar hewan itu dilemparkan kepada iblis tersebut, itu adalah memiliki makna tersirat bahwa Allah menganjurkan kepada fulan agar fulan mengambil hikmah dari hewan kumbang. Agar mudah dipahami, maka saya visualkan gambar metamorfosis dari telur hingga menjadi kumbang dewasa. Gambar telur itu adalah perumpamaan dari pembuahan sel telur oleh sperma dalam diri manusia. Sedangkan gambar larva itu adalah perumpamaan dari lahirnya manusia yang kemudian memeluk agama Islam, yaitu di level muslim. Kemudian gambar kepompong itu adalah perumpamaan dari seorang muslim yang kemudian bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan riyadhah, serangkaian ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah. Gambar kumbang dewasa yang bisa terbang itu adalah perumpamaan ketika seseorang itu sudah melewati mujahadah dan berhasil, itu akan mendapatkan makom ihsan, makomnya para wali Allah, yang mana perbuatan para wali Allah itu diberi kekuasaan, dititipi kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keadaan spiritual seperti itu, maka iblis akan sulit menggoda seseorang yang ada di makom ihsan. Karena orang yang di makom ihsan itu ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka iblis tidak bisa menguasai mereka sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Itulah takwil mimpi mengenai spiritual yang dialami fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.